Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada 2 prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak? Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya.
Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, keintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut. Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia. Terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan. Tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.我天父，天父是
是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意。Sama-sama kita naikkan pujian yang katakan kami mau cinta Kau ya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan pujian kami mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya, panggil ya Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Thiên父, Thiên父, oh Thiên父, Thiên父，是我呀您儿女，是我一生投背的你的天。哦天父，天父，是我呀您儿女，是用我符合天父您的旨意呀，阿爸爸妈。Ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupnya Abangku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupnya Abangku. Ya Aba Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah, mari puji.
Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhanku. Kami mau nyanyian pujian bagimu. Kami mau sorak-sorai buat namamu. Kami mau sembah namamu ya Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Segala puasa la 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 la. Terima kasih. Kami agungkan, kami puji namamu selamanya. Diagungkan, ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Haleluya, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan, Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat kami Tuhan, seluruh sembah hidup kami Tuhan hanya untuk Tuhan memuji, meninggikan, memuliakan namamu ya Bapa. Kami mau naikkan tangan kami Tuhan, kami mau angkat suara kami Tuhan, kami mau sembah, kami mau nyanyi, kami mau puji namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai kami masih boleh memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang sangat teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu, arahkan wajahmu sama Tuhan, buka hatimu, sembah nama Tuhan, puji nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar kemurahan. Nyanyi pujian
Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagi namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan
agung, namamu layak dipuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat namamu ya Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lihat kiri kanannya sudah lumayan ramai, katakan kongsi facai, kongsi facai. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Katakan sekali, Tuhan memberikan nyanyian. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Ju Yesu I want. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I have. Sejengkau suon. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I have. Sejengkau. Sekali lagi katakan Ju Yesu I want. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I have. Sejengkau suon. Ju Yesu I want. Ju Yesu I need. Ju Yesu I have. Sejengkau suon. Sejengkau suon. Sejengkau suon. Amin. Sejengkau suon. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau sorak-sorai buat nama Tuhan. Amin. Yes. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama
mau puji, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak-sorak katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan performance dari dancer. Saya persilakan. Mấy, Lương còn ở chọn nơi liêu à? 係話媽，一啲拜話， Các hạ như mình gì? Các sĩ kia ở chọn như kẹt buồn. Như con Liên, Chinh Chinh, Liên cả mẹ Liên, sĩ câu lì liêu à? Lương thật kiểu ôn tín, cả bún cả mấy trái thật kiểu nhàng tí nè. อย่ามาซ้ำไม่ใจเส้นกล่องสิมะ Mà cái chồng mấy trái, hiểu tà bàn, biếng chiang nhiệt tít. Như con nhâm mò, nhông nông cao cao lúc không mai không à?
人生难得几回醉，几回醉不还更何待？今宵离别后，何日君再来？Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah yuk buat teman-teman dari kreatif, teman-teman dari Depmus, teman-teman dari media, ada Joe juga di sound system, dan juga ada Billy di lampu. Mereka semua yang berjerih lelah sehingga akhirnya acara ini walaupun sederhana ya Bapak Ibu Saudara, itu bisa berjalan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat mereka ya Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana Imleknya minggu kemarin semuanya? Cuan? Yang pasutri ya, yang baru masuk pernikahan atau baru saja Imlek tahun itu nangis Bapak Ibu Saudara ya. Wah mereka nangis gitu, beban berat. Tapi anak-anak gitu semuanya bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita temanya akan gelap-gelap gini karena kenapa? Karena akan ada banyak film yang akan saya berikan. Ada 2 film yang saya akan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam tahun apa? Ingat gak? Bangkit jadi pemenang. Sama-sama bilang dengan saya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebenarnya tuh saya bertanya-tanya gitu ya. Kamu nanya gitu ya. Kenapa tema tahun ini tuh sederhana sekali? Bangkit dan jadi pemenang. Kenapa ya? Tahun-tahun kemarin tuh temanya aduh keren-keren banget Bapak Ibu Saudara. Integritas, integrity. Apalagi? New dimension. Apalagi? Paradigma yang baru, new paradigm. Keren-keren. Tetapi kenapa di tahun ini kok kelihatannya sederhana sekali? Nah, sambil saya bertanya-tanya, tiba-tiba Tuhan mengingatkan, coba kamu ingat-ingat tahun-tahun kemarin itu temanya apa aja. Ya, kalau kamu ingat-ingat, nanti kamu akan ngerti deh korelasinya apa. Ternyata dari tahun-tahun kemarin sampai hari ini, ada hubungannya loh Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan lihat sebuah video, cukup lama 10 menit, mohon Bapak Ibu Saudara bisa berkonsentrasi. Video ini akan menggugah atau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ternyata bangkit dan jadi pemenang itu bukanlah sebuah tema yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Kita harus lihat tahun-tahun kemarin itu apa yang kita lalui. Siap Bapak Ibu Saudara? Yang siap katakan amin. Multimedia siap? Siap ya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tahun depan kita akan masuk ke dalam, sama-sama bilang yuk, 1, 2, 3. The Year of New Dimension. Lalu pertanyaannya apa dimensi? Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dimensi adalah ukuran yang mencakup panjang, lebar, tinggi, luas, dan lainnya. Dengan kata lain, dimensi bicara tentang objek. Segala objek yang mempunyai ukuran. Dimensi lemarinya berapa sih? Oh ada tuh, tinggi, kali panjang, kali lebar. Jadi apakah pengertian dimensi yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari? Perubahan cara pandang kita terhadap objek yang sama, yang akhirnya perubahan itu bisa mengubah hidup kita. Contohnya seperti ini, kita lihat anak kecil lagi duduk dengan sebelahnya, tapi pada waktu sudut pandang kita berubah. Nah, tuh lihat tuh ya, begitu sudut pandang kita berubah, maka kita akan tahu sebelahnya itu bukan musuh. Dengan kata lain begini, ternyata perubahan cara pandang kita itu bisa menyelamatkan kita dari kejatuhan. 2020 kita harus menemukan masalah boleh sama, objeknya boleh sama, tapi cara pandang kita harus berubah dalam Tuhan.
Tahun 2020 adalah tahun di mana kita memasuki dimensi yang baru. Sebuah dimensi yang merujuk pada kenyataan hidup yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Wabah COVID-19 memaksa kita untuk dapat melihat masalah dan persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Anak-anak harus berhenti datang ke sekolah. Orang tua tidak lagi dapat bekerja dengan normal. Para pengusaha harus menutup toko dan usahanya. Gereja bahkan menghentikan ibadahnya sambil berpikir keras bagaimana caranya dapat menjaga iman para jemaat agar tetap kuat dalam kondisi yang sulit. Semua kegiatan sosial harus berhenti dan tidak ada lagi canda dan tawa yang biasa kita temui selepas sore hari. Kita sama sekali tidak tahu akan berlangsung berapa lama. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Sebuah dimensi yang baru yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada ujungnya. Tetapi akhirnya kita tetap kuat bertahan karena Tuhan sudah memberikan peringatan. The Year of New Dimension. Tahun 2021 adalah tahun terberat yang harus kita lalui bersama. Tahun di mana integritas setiap anak-anak Tuhan diuji sampai ke level terhebat. COVID yang kita pikir sudah lebih terkendali malah makin menjadi-jadi. Varian Delta banyak merebut nyawa para sahabat, saudara, suami, istri, orang tua, bahkan sampai anak tercinta. Simpanan mulai terkikis, penghasilan terus menipis, bahkan tabungan sudah mulai habis. Orang mulai kehilangan akal sehat, melakukan segala cara untuk bisa selamat. Anak-anak Tuhan mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dan di mana pertolongannya. Tuhan ini ada apa enggak sih? Apalagi di masa pandemi ini. Kok seakan-akan enggak ada pertolongan? Ada orang-orang yang mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ekonominya carut marut. Sebenarnya Tuhan ada apa enggak sih? Mempertahankan integritas atas dasar firman Tuhan menjadi satu hal yang amat sakit. Karena banyak orang mulai berkata, integritasmu tidak akan menghidupi keluargamu. Banyak yang telah jatuh. Tetapi di dalam kejatuhan, sayup-sayup Tuhan berkata, kamu akan digoncang. Kamu akan meragukanku. Mungkin kamu akan menyerah. Tapi kamu hanya cukup kembali, maka integritasmu akan kembali pulih. This is the year of integrity. Paradigma itu seperti pena yang pernah ditulis dalam buku kehidupan kita. Pada waktu paradigma kita berubah, jalan hidup kita juga berubah. Bagaimana cara kita merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru? Temukan alasan penghapusan. Sebuah buku, kan sudah ada tulisan nih. Pingin tulis sesuatu yang baru. Satu, dicoret. Kedua adalah dihapus paksa. Yang ketiga, dirobek. Tiga-tiganya adalah sebuah proses yang tidak enak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup Bapak Ibu Saudara, temukan alasan di balik kejadian buruk. Rasul Paulus itu pernah buta,
didera, dilempar batu, terkatung-katung di tengah laut. Kalau seandainya Rasul Paulus tidak menemukan alasan di balik setiap kejadian buruk, Rasul Paulus tidak akan bertahan. Tapi karena dia sudah temukan kebaikan di setiap keburukan yang dia terima di dalam hidup dia, maka dia bisa bilang begini, satu-satunya yang saya ingin ialah supaya saya mengenal Kristus. Setelah melewati 2 tahun yang begitu berat, akhirnya kita masuk di tahun 2022. Tahun di mana kita diminta mempunyai sebuah paradigma yang baru. Paradigma yang baru berbicara penulisan kembali buku kehidupan kita. Apa yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya harus kita tulis ulang dengan cara menemukan setiap kebaikan di dalam setiap keburukan yang ada. Tahun dimensi yang baru dan tahun menjaga integritas adalah modal untuk kita bisa melangkah di tahun ini. Walaupun kelihatannya kita kalah di tahun yang lalu, di tahun paradigma yang baru, semuanya ditulis ulang. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa menulis kembali semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, dan semua yang patut dipuji. Tulislah itu di dalam The Year of New Paradigm. Kita sudah melewati tahun demi tahun. Dan saat ini, kita sedang masuk di tahun 2023. Tahun di mana kita harus bangkit dan jadi pemenang. Walaupun kedengarannya ini hanya sebuah tema yang sederhana, tetapi sesungguhnya semua tema yang ada saling mengisi dan menorehkan sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Tahun di mana kita dapat melihat semuanya dengan jelas di tengah-tengah dimensi yang baru. Tahun di mana setiap tetesan air mata dan tangisan tidak akan sia-sia karena integritas yang tetap terjaga. Tahun di mana kita menghidupi paradigma yang baru dalam buku kehidupan kita. Tahun di mana kita bangkit dan jadi pemenang karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia bukan hanya menyertai, tapi Dia juga memproses kita untuk menjadi kuat. This is the year to rise up and be victorious. Sampai ketemu di akhir tahun 2023. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Tepuk tangannya bisa lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Yes, haleluya. Bapak Ibu Saudara, jadi bangkit dan jadi pemenang, kalau kita lihat walaupun itu hanya sebuah tema yang sederhana, sesungguhnya itu tidak jadi sederhana karena kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya ternyata berkaitan, ada korelasinya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan masuk ke dalam apa yang ingin saya sampaikan. Yuk, tolong dibuka PowerPoint-nya. Nah, pertanyaannya adalah begini, ini adalah tahun bangkit jadi pemenang. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Betul ya? Bangkit dan jadi pemenang di sini bukan hanya bicara tentang memotivasi diri tiap pagi. Gampar-gampar gitu, harus bangkit, kamu harus bangkit, Bukan kita aja yang digampar, kadang anak digampar, suami digampar, istri digampar, pokoknya bangkit gitu ya. Bukan bicara tentang itu. Atau begitu kita dengar sesuatu hal yang negatif, kita tutup kuping, lalu kita bilang, nggak boleh dengar. Tidak sesederhana itu ternyata Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya mau kita belajar sama-sama dari cerita tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman tentang Yusuf. Kalau kita ikuti satu demi satu, Yusuf ternyata masuk atau ada masanya dia masuk di dalam tahun-tahun dimensi yang baru. Dia masuk di dalam masanya dia harus menjaga integritas. Dan dia masuk di masa dia harus menjaga paradigma dia, punya paradigma yang baru. Terakhir dia masuk dalam masa dia harus bangkit dan jadi pemenang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang yuk kita bahas satu demi satu. Yang pertama, next. Yusuf masuk ke dalam tahun dimensi
yang baru. Oke, saya ingin ceritakan sama Bapak Ibu Saudara. Yusuf ini adalah anak kesayangan Bapak Ibu Saudara. Dia ini adalah seorang anak yang dimanja. Dari kecil dia dimanja. Di Kejadian 37 di ayat ketiga, bahkan Alkitab mencatat bahwa Yakub memang menyayangi Yusuf jauh dibanding saudara-saudara yang lainnya. Oleh sebab itu Yusuf bodohnya dia itu nggak sadar kalau dia itu dibenci sama saudara-saudaranya. Karena kenapa? Karena dia tukang ngadu, Bapak Ibu Saudara. Dia tukang ngadu. Alkitab juga mencatat tuh. Yakub selalu meminta Yusuf mengadukan kesalahan kakak-kakaknya tuh apa. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau punya saudara kayak begitu, diaduin, ada kesalahan, "Pak, si ini." Kira-kira kesel gak Bapak Ibu Saudara? Kesel ya. Oleh sebab itu Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Dan bodohnya, dia gak sadar akan itu. Puncaknya adalah pada waktu dia mulai menceritakan tentang mimpinya. Ingat gak mimpinya apa? Mimpinya adalah saudara-saudaranya akan sujud di hadapan dia. Begitu juga dengan ayah dan ibunya. Juga akan sujud di hadapan dia. Makin dibencilah Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf yang dibenci seperti itu, akhirnya membuat para saudara-saudaranya itu merancangkan rencana-rencana yang jahat sama dia. Saya nih, kalau punya saudara nih, misalkan suka ngaduin saya sama orang tua saya. Misalkan saya salah dikit, diaduin. Salah dikit, diaduin. Waduh, kalau saya nih Bapak Ibu Saudara, jujur saya juga pasti akan benci. Itu saudara saya sudah buang ke laut kali Bapak Ibu Saudara ya. Begitu juga dengan saudara-saudaranya Yusuf. Lihat Yusuf, akhirnya dia dibenci. Dan direncanakanlah sebuah rencana jahat untuk membunuhnya. Pada waktu ingin dibunuh dihalang-halangi ternyata sama si Ruben. Ya, jangan dibunuh, dibuang aja ke sumur. Akhir kata atau akhir dari cerita itu, Yusuf dibuang ke Mesir dan tepatnya di rumah Potifar. Disinilah Yusuf mulai masuk ke dalam dimensi yang baru. Sesuatu yang dia nggak tahu, sesuatu yang istilahnya jauh berbeda Bapak Ibu Saudara. Dengan kehidupannya. Kehidupannya tadinya dimanja, dia diberikan jubah yang baik, dia diberikan jubah yang bagus, jadi anak kesayangan, apapun yang dia inginkan selalu ada, tiba-tiba saja gabruk, langsung jadi budak. Langsung harus bekerja di rumah Potifar, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu dia masuk ke dalam dimensi yang baru, kita mau belajar dari responnya Yusuf. Kita sudah tahu ceritanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya ingin detailkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin kasih sebuah contoh sama Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya Bapak Ibu Saudara pindah kerjaan. Dari kerjaannya yang gajinya 10 juta. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara pindah kerjaan ke kerjaan yang gajinya hanya 500 ribu. Begitu hari pertama masuk dan lihat kerjaannya seperti ini kira-kira. Dan gajinya hanya 500 ribu. Ada ngedumel gak Bapak Ibu Saudara? Ada ya, ngedumel gitu. Apalagi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pasti ngedumel, apa sih ini kerjaan? Gue jadi budak di sini, budak korporat yang di TikTok banyak-banyak sekarang. Jadi budak korporat, apaan sih ini kerjaan? Tapi Yusuf enggak loh. Pada waktu dia pindah dari yang tadinya anak disayang papanya, jubah dia bisa dapatkan, fasilitas dia bisa dapatkan. Tiba-tiba dia masuk ke rumah Potifar, dia harus kerja Bapak Ibu Saudara. Tidak loh, Alkitab mencatat Yusuf mengerjakan semuanya dengan baik. Yusuf mengerjakan semuanya dengan baik sehingga akhirnya Yusuf diangkat jadi kepala atas rumah Potifar. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kira-kira respon Yusuf bagus apa enggak? Yang bilang bagus, anggukan kepala. 1, 2, 3. Ada yang bingung gitu ya, ada yang begini-begini, nyerong gitu. Itu maksudnya apa? Kira-kira responnya bagus gak Bapak Ibu Saudara? Bagus ya, responnya Yusuf bagus. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa ini, Yusuf berhasil berespon dengan benar. Katakan, berespon benar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita aja yang kadang-kadang, kalau gajinya tadi ya 10 juta, jadi 500 ribu, kadang-kadang kita nggak berespon benar loh. Tapi Yusuf yang tadinya dia orang kaya, dimanja, akhirnya jadi budak, dia sanggup berespon benar. Jadi kuncinya itu, berespon benar. Oke, kita bahas yang kedua. Yusuf masuk tahun integritas. Bapak Ibu Saudara tahu setelah dia masuk ke rumah Potifar, itu kan ada II ya, II Potifar. Ya, II. Tadinya tante, karena ini Imlek saya ganti jadi II ya. II Potifar. Potifar itu adalah seorang yang kaya, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara punya teman
yang istilahnya secara keuangan cukup mapan, dan Bapak Ibu Saudara lihat istrinya, apa bayangannya? Istrinya pasti terawat, Bapak Ibu Saudara. Skincare-nya terawat, apalagi perawatan tubuhnya terawat, semuanya terawat Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bayangin II Potifar itu wanita yang biasa aja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Apalagi zaman dulu Bapak Ibu Saudara, nggak ada TV, nggak ada media sosial, apalagi nggak ada Netflix. Yang wanita habiskan untuk mengisi waktu luangnya adalah merawat tubuh, merawat badan, gitu. Skincarean, luluran, manicure, pedicure, kikir alis. Dulu bukan nulis ya, dikikir kali, pakai batu kali ya, tak tak pak gitu ya. Diwangi-wangi, badannya diwangi-wangi. Jadi jangan bayangin tuh istri Potifar itu jelek. No, bayangin Lisa Blackpink Bapak Ibu Saudara. Lisa Blackpink yang menggoda kalian. Cowok-cowok, mulai bayangin. Jangan lama-lama dibayanginnya ya, jangan lama-lama. Dan tahu gak, itu digodanya ternyata bukan cuma sekali. Saya ini gak doyan kopi Bapak Ibu Saudara. Saya tuh gak doyan kopi. Tapi setiap kali dulu kita pulang pelayanan, saya ketemu teman-teman yang teman-teman tuh suka banget sama kopi gitu ya. Lebih baik ketemu kopi daripada ketemu nasi mereka istilahnya. Jadi minum kopi, istri saya suka kopi, semua kopi. Jadi setiap kali saya duduk gitu. Akhirnya lama-lama Bapak Ibu Saudara, karena digoda dengan wangi dari kopi, digoda. Udah gitu teman-teman mulai rada jahat gitu. Gue beliin dulu deh, gue beliin dulu, cobain ini enak. Akhirnya saya jadi minum kopi Bapak Ibu Saudara. Nah, saya cuma mau kasih tahu bahwa kalau digoda sekali mungkin kuat. Tapi kalau digoda berkali-kali berat Bapak Ibu Saudara. Apalagi digoda sama Lisa. Gitu. Lisa Blackpink, bayangin tuh ya. Aduh cakep. Bodinya udah body goal banget. Digoda dengan itu. Gak kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu Yusuf masuk tahun integritas. Apa yang Yusuf lakukan? Next. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala milik pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Bayangin, di rumah itu kuasa tuannya si Potifar tidak lebih besar dari Yusuf. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Si Lisa itu istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah ayat terakhir tuh. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi gak sekali loh digoda. Digoda lagi. Pertama digoda cuman aku pengen tidur dengan kamu. Yang kedua digoda, Suf, diangkat dikit. Iya gitu. Dan tadi digoda lagi, belaga pura-pura jatuh gitu, bangunnya pelan-pelan gitu ya. Berat loh Bapak Ibu Saudara. Berat gak? Berat. Masalah kopi aja saya bisa goyah. Apalagi kalau digoda tiap hari. Yusuf tidak. Pada waktu dia masuk ke dalam tahun integritas, dia tidak. Kita sudah tahu kisahnya. Dia tidak goyah. Di sini kembali. Yusuf berespon benar. Setuju gak Bapak Ibu Saudara? Setuju ya? Yusuf berespon dengan katakan dengan saya sekali lagi. Berespon benar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berikutnya masuk. Next. Yusuf masuk tahun paradigma yang baru. Yusuf masuk ke dalam tahun paradigma yang baru. Ya. Setelah difitnah oleh II Potifar, Yusuf tuh dipenjara. Bapak Ibu Saudara ada yang tahu gak? Berapa lama Yusuf di penjara? Alkitab tidak mencatat dengan pasti, tetapi banyak ahli yang memberikan perkiraan dia di penjara sekitar 12 tahun, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Waktu itu bisa merubah seseorang, ya. Bisa merubah menjadi orang itu menjadi baik dan juga bisa merubah orang menjadi buruk, gitu loh. Tetapi Yusuf di sini dalam 12 tahun dia berubah untuk menjadi baik. Videonya bisa tolong disiapkan teman-teman media. Ya, saya akan kasih sebuah video Bapak Ibu Saudara. Menceritakan bagaimana perjalanan Yusuf pada waktu dia di penjara. Paradigmanya tuh berubah.
dia tuh mulai bisa mikir, dia mulai bisa menerima keadaannya dan melanjutkan go on hidupnya. Tuhan tuh lebih tahu dari aku, Tuhan engkau pasti lebih tahu dari aku. Gitu. Sudah siap videonya? Sudah siap? Silahkan. I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. If this has been a test, I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. I saw one cloud and thought it was the sky. I saw a bird and thought that I could follow. But it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answers you supply. You know better than I. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Yusuf masuk ke dalam tahun di mana tahun paradigma yang baru. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau dari cerita tadi, film tadi, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap sebuah kesimpulan. Sekali lagi Yusuf berespon dengan benar. Next, berikutnya. Yusuf mulai masuk ke dalam tahun bangkit dan jadi pemenang. Ceritanya kita sudah pada tahu. Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah diangkat, dia dapat satu buah kesulitan lagi di mana keluarganya itu datang kepada dia. Menurut Bapak Ibu Saudara berat gak? Dibuang loh Bapak Ibu Saudara. Untuk ngampunin saudara-saudaranya berat gak? Berat. Dan Alkitab juga tidak menulis dengan lantang
Tapi Alkitab menggambarkan betapa Yusuf tuh berat. Saudara bayangin ya. Cerita Yusuf itu ada di Kejadian 37 sampai ke 50, Bapak Ibu Saudara. Nah, cerita pada waktu Yusuf dari awal sampai akhirnya dia jadi orang nomor 2 di Mesir, itu tuh hanya ada di pasal 37, 38 dilewatin, 39, 40, dan 41. Itu udah semua tuh. Dari Yusuf pertama-tama dibuang ke sumur dan sebagainya. Butuh 4 ayat untuk menceritakan semua. Tetapi khusus untuk bagian di mana dia harus mengampuni saudara-saudaranya, Alkitab menulis dengan begitu sangat detail setiap drama-drama yang ada. Sehingga butuh 4 pasal dari ayat 41, 42, 43, 44, 45. Diceritain semua tuh detail bagaimana Yusuf tuh berat ngampunin. Akhirnya dia berusaha berat lagi dan ada drama lagi. Dia minta ini, dia minta itu. Dia persulit saudara-saudaranya. Itu dramanya panjang Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Berat ternyata. Tapi kita tahu ujung akhirnya. Yusuf mengangkat saudara-saudaranya. Dan dia ampuni saudara-saudaranya. Dengan kata lain, sekali lagi, pada waktu dia sudah mulia, dia sudah kaya, dia tetap berespon benar. Next. Kalau dari cerita Yusuf, apa sih yang kita pelajari? Cuma satu. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi bagaimana caranya kita bisa bangkit dan jadi pemenang? Mudah Bapak Ibu Saudara. Cukup berespon benar. Maka Tuhan yang angkat. Katakan amin. Yang mau lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yuk. Saya tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu Saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, IG saya tuh pernah diserang sama buzzer. Bapak Ibu Saudara ya. Aneh-aneh deh pokoknya. Diserang sama buzzer yang saya tuh gak tahu sama sekali. Ini tuh karena apa ya gitu. Tiba-tiba diserang sama buzzer. Wah pokoknya aneh-aneh. Dia body shaming lah. Dia bilang body saya gemuk-gemuk kurus, gimana maksudnya pula gitu ya. Ada buzzer yang disewa untuk menyerang IG saya. Wah banyak, bukan hanya IG saya, tapi IG anak saya Brevi, IG istri saya Irene, bahkan sampai IG GMCC. Ya, banyak orang bilang begini, Kop langsung private aja, private. Saya mikir, kalau seandainya saya private, nanti dia malah nyerang yang lain. Gitu loh. Anak saya nggak tahu apa-apa. Atau dia malah nyerang IG gereja gitu. Karena saya bagian dari GMCC. Akhirnya saya harus menulis ini. Next. Saya punya IG. IG saya jacob.chandra yang belum follow ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya harus nulis ini nih. Hai teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Karena ke depan feed caption IG saya mungkin akan dipenuhi dengan buzzer. Yang akan menulis apa saja yang aneh-aneh. Saya tidak tahu sampai kapan, tergantung paket yang disewa. Saya juga baru tahu bisa disewa ya. Apapun maksud dibalik penyerangan ini, pesan saya kepada teman-teman yang baik, tolong tidak perlu bingung, tidak perlu terpancing, apalagi bertanya sama saya, kenapa? Karena saya juga nggak paham. Tetapi satu yang pasti tidak perlu balas ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan saya bilang terakhir begini, just enjoy the show. Udah, enjoy aja the show. Lucu-lucu Bapak Ibu Saudara. Saking lucunya, ada yang mengaitkan saya, Jacob kan nama saya, dengan film Twilight. Twilight itu kan ada yang Jacob ya. Jacob, Bella sama Edward. Dia bilang, Jacob saya malu sama kamu, Edward bakalan tidak akan menganggap kamu teman, Bella akan cemburu. Apa sih? Gitu loh. Ternyata diusut punya usut Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemimpin gereja yang tidak senang dengan pernyataan saya. Lalu dia memberitahu kepada para pengerjanya. Dan pengerjanya juga ikut merasa solidaritas gitu ya, maaf ya, solidaritas. Akhirnya salah satu pengerja nyawa buzzer gitu, nyerang gitu. Aduh saya pikir ya Tuhan. Padahal waktu itu saya juga menegurnya juga nggak gimana-gimana banget. Coba Bapak Ibu Saudara nilai sendiri. Saya nggak gitu suka, bukan nggak suka ya. Saya begitu terganggu kalau melihat seorang hamba Tuhan, anak muda. Kemana-mana tuh ajudannya tuh banyak banget. Ajudan kok
Kalau cuman buat nemenin doang gitu ya, supaya dia nggak sendirian nggak jadi masalah. Tetapi ini bawain tas, bawain Alkitab, bawain handphone. Bahkan kalau mau bacain ayat dia bukain dulu. Jadi saya agak gregetan gitu loh. Tapi dia nggak seneng. Dia kasih tahu sama pengerjanya. Tentu saya membandingkan dong. Ini pemimpin gereja di gereja sana lah. Jauh, bukan di bumi ini. Di sana. Di planet Mars misalkan gitu ya. Lalu saya mulai membandingkan dengan pemimpin di gereja ini, Pastor Paulus. Kita punya gembala, tahu namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Pastor Paulus, tahu ya? Gitu. Kalau nggak tahu, awas. Pastor Paulus, di awal kepemimpinannya di GMCC Bapak Ibu Saudara, Pastor Paulus tuh banyak sekali dikomplain. Dibilang bahwa kepemimpinannya tidak kompeten, khotbahnya ngarol ngidul, keputusannya nggak jelas. Dan puncaknya itu terjadi pada waktu itu pada rapat leader. Saya ingat, tapi saya lupa waktunya kapan, udah lama. Rapat leader di Neo Sentul. Tahun berapa saya lupa tuh. Kalau ada leader-leader di sini masih ingat gitu ya. Jadi kita tumpahkan semuanya, kita tumpahkan gitu. Wah, pastor harusnya begini. Awal-awal dia bela diri, lama-lama dia merasa bahwa ya ada benarnya sih. Terakhir dia cuma diem. Lalu bilang begini, jadi saya harus apa? Dan saya jujur kaget sih. Saya pikir biasanya pemimpin kayaknya sulit untuk bisa terima penghakiman seperti ini. Betul ya Bapak Saudara? Gak usah pemimpin, kita aja gitu. Kalau diserang begitu banyak orang, kita pasti bela diri sekuat mungkin kita bisa bela diri. Kalau kita bisa ngotot, kita ngotot gitu. Tapi enggak loh. Dia tetap ambil sebuah respon yang baik. Jadi saya harus apa? Bahkan beberapa hari sebelumnya. Setelahnya Bapak. Dia telepon kami, tanya. Itu mau doa pengerja tuh, saya masih ingat. Saya gak ingat Pastor Paulus di belakang masih ingat apa enggak. Dia telepon saya, telepon Irene gitu. Kop, kan katanya khotbahnya kurang gitu jelas. Kira-kira kalau khotbahnya begini bisa masuk gak ya? Dia minta pendapat kami. Ya, biasa kan orang gitu ya. Kalau disuruh khotbah ya gak bisa juga. Tapi kalau disuruh komplain, bisa. Dia mau khotbahnya jelek tuh, mestinya begini-begini. Tapi begitu maju di depan, gemeteran juga gitu. Ya kalau saya istilahnya begini, saya komen lah, bisa lah gitu loh. Tapi dengan rendah hati, sebagai seorang pemimpin, dia berespon dengan benar. Sampai akhirnya hari ini Bapak Ibu Saudara, dia sudah bangkit dan jadi pemenang. Hari ini, kita sudah lihat Pastor Paulus tuh memberkati banyak orang lewat Rumah Junior tuh berapa banyak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Pastor Paulus tuh menciptakan pemimpin berapa banyak. Saya, Pastor Aileen, Pastor Joseph Kelly, Pastor Mesriadi, Pastor Pohan, para leader-leader di sini. Itu semua bisa naik. Karena Pastor Paulus tuh kasih bahunya buat kita. Untuk kita tuh lompat lebih tinggi. Gitu. Jadi dia berespon benar. Ada satu kali ya, dia dijelek-jelekin. Pada waktu dia dijelek-jelekin, tahu yang dia lakukan pertama apa? Dia bilang gini, udah tenang. Gak usah dipikirin. Tenang. Tapi saya lihat dia sebenarnya mikirin sih. Dia pikirin gitu. Cuman dia bilang sama kita gak usah dipikirin. Agar kenapa? Agar kita tuh jangan kayak tadi. Jadi anak buah yang istilahnya sok-sokan susah amat sih. Ya solider gitu sama pemimpinnya, tetapi akhirnya melakukan yang salah. Dia bilang gak usah pikirin, udah tenang, bisa, tenang. Saya lihat mukanya gak tenang. Dia berhasil berespon dengan baik. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, keputusan di tangan Bapak Ibu Saudara. Tadi semuanya pada waktu ditanya, berapa banyak yang mau jadi pemenang? Semua angkat tangan. Mau jadi pemenang yang sementara, kelihatannya menang. Haji saya di buzzerin kelihatannya menang, tetapi endingnya kita nggak tahu. Gitu loh. Apa mau jadi pemenang sejati, kayak Pastor Paulus tuh, kelihatannya kalah. Dihakimi sama leader-leadernya, kasih pundaknya untuk orang maju, kelihatannya kalah. Tapi akhirnya dia jadi pemenang sejati. Mau yang mana? Keputusan
di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin jadi pemenang sementara, responlah seasalnya. Gak usah ikutin firman Tuhan. Gak usah baca firman Tuhan. Respon aja seasal. Mau marah ya marah, gak usah dibatasi apapun. Maka kita akan menuju bukan jadi pemenang tapi jadi pecundang loh. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, kita harus berespon benar. Dan Tuhan yang akan jadi pembela kita. Katakan amin. Sekali lagi, 1, 2, 3, berespon benar. Berespon benar. Sekali lagi dengan kuat, berespon benar. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yuk, saya selesai Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak pimpin kami di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa terus berespon benar dalam setiap kesulitan yang ada. Bapak Ibu Saudara, dalam kita berespon benar, kita perlu membaca tiap firman Tuhan tiap hari. Jika tidak, maka pada waktu kesulitan datang, pada waktu masalah datang, kita bingung untuk melakukan apa. Tapi kalau misalkan kita membaca firman Tuhan tiap hari, begitu kesulitan datang, jawabannya ada di sana. Respon apa yang harus kita keluarkan? Begitu orang menyakiti kita, jawabannya ada di sana, di firman Tuhan. Respon apa yang harus kita keluarkan? Sehingga respon kita benar dan kita jadi pemenang. Makasih ya Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, lindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah tiada pernah Kau tinggalkan ya Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia. Hanya Kaulah yang. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri naikkan lagu ini, katakan. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman yang paling gelap sekalipun Tuhan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan kami ya Tuhan. Oh, sungguh mulia dan sempurna. Layak Engkau kami sembah ya Allah kami. Haleluya. Oh, Yesus Engkau juru selamatku, ya Tuhan, janji-Mu kemenanganku
pemenang angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat siang hari ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah menetapkan kami untuk bangkit. Engkau bahkan sudah menetapkan kami untuk jadi pemenang ya Tuhan. Oleh sebab itu ada bagian yang harus kami lakukan di dalam hidup kami, yaitu berespon benar dalam setiap perkara-perkara yang mungkin terlihat buruk dalam hidup kami ya Tuhan. Bapak, ingatkan kami ya Tuhan, biar firman-Mu berbicara keras melalui kami ya Tuhan, dalam kami ya Bapak. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Lihat tangan-tangan kami. Kami perlu Engkau menyertai. Dan kami berjanji, di dalam penyertaan-Mu, kami akan berusaha berespon dengan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Mari sekali lagi sama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hatimu, katakan sekali lagi, Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu, sore ini kami berada di Desa Lemong dan bersama dengan Bapak Gembala Ronald, kita akan merayakan Natal bersama dengan jemaat di tempat ini. Halo Bapak Ibu, sekarang kami sudah sampai di penyeberangan Pelabuhan Feri Siliti menuju Kolondale dan Beteleme. Lalu kami akan menuju ke Desa Mayoa. Ikuti terus perjalanan kami di My Adventure at Rumah Junior. Kasih Tante karena Tante Nesa bersekolah di Rumah Junior. Terima kasih karena Fari bisa bersekolah. Ayo, apa kabar semuanya? Selesai sudah perjalanan mission trip kami bersama dengan Yayasan Rumah Junior di Sulawesi Tengah selama 9 hari lamanya. Terima kasih untuk dukungan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di perjalanan mission trip selanjutnya, silakan menghubungi kami di Yayasan Rumah Junior.
Salam Peduli Indonesia. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Terima kasih jemaat GMCC sekalian atas partisipasi untuk pengadaan layar LED di lantai 11. Kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini renovasi akan dilanjutkan ke lantai 12A, yaitu untuk ruang ibadah TSC, ruang pemberkatan pernikahan, dan ruang serbaguna. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara kembali mendukung renovasi gereja kita ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dan tante, sekarang ibadah liturgi untuk jam 2 siang sudah dibuka loh. Bagi om dan tante yang memiliki anak, Yuk bawa mereka mengenal Tuhan lebih lagi dalam ibadah liturgi GBI GMCC. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan saudara biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Kami mau hidup kudus, hidup setia, berespon benar di tahun ini supaya kami bisa melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Diberkatilah setiap keluarga yang bekerja, diberkatilah setiap keluarga yang memiliki keluarga, anak-anak, pasangan, Engkau yang menjaganya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menyertai kami, Immanuel dan Jehovah menyediakan buat kami semua. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata, amin.